Media Vietnam puji Sinteyong emang belum juara, tapi timnas Indonesia berkembang luar biasa. Dan yang terakhir, kabar baik untuk timnas Indonesia, Jepang terancam kehilangan Kaoru Mitoma lagi. Ya, prediksi line up timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangun dan Tom Heye siap beraksi. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Kepemimpinan Sinteyong di timnas Indonesia mendapatkan pujian dari media asal Vietnam, The Tau 247. Meskipun belum mampu meraih gelar juara, Sinteyong dinilai sudah membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Vietnam baru saja mengalami dua momen yang pahit. Di SEA Games kemarin, Vietnam gagal meraih medali emas. Mereka kalah 3-2 dari Indonesia pada babak semifinal. Lalu Vietnam kalah 0-1 dari Indonesia pada fase grup Piala Asia 2023. Ya, kekalahan di Piala Asia dinilai sebagai momen yang buruk bagi Vietnam. Sebab sebelum Piala Asia, pada level senior, Vietnam sangat dominan atas Indonesia. Vietnam tidak pernah kalah pada 6 laga beruntun. The Tau 247 melihat Piala Asia 2023 sebagai titik balik kebangkitan timnas Indonesia. Kinerja Sinteyong pun mendapatkan pujian karena sudah membawa harapan baru bagi ASEAN. Sinteyong mulai bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal 2020, namun masuk tahun keempat belum ada trofi yang diraih. Hal ini kata The Tau 247 tidak lepas dari situasi sulit yang dihadapi soal COVID-19. Sinteyong memang belum pernah meraih satupun gelar bersama tim Indonesia di semua level ya. Prestasi terbaik bersama Indonesia adalah final Piala AFF U23 2023, kalah penalti dari Vietnam di final. Ya, meskipun masih belum memberikan gelar, Sinteyong dianggap sudah memberikan dampak yang besar. Piala Asia 2023 menjadi momen penting bagi sang pelatih dan Indonesia. Sebuah kemenangan meski tidak terlalu spektakuler baik dari segi hasil ataupun taktik, namun merupakan hasil yang patut disyukuri. Dan ini adalah hasil dari formasi berkelanjutan dari Sinteyong, kata The Tau 247. The Tau 247 juga memberikan apresiasi kepada kemajuan yang dibuat oleh timnas Indonesia dan Sinteyong. Sebab apa yang terjadi di Indonesia bisa memicu perkembangan sepak bola ASEAN termasuk Vietnam agar lebih kompetitif. Vietnam memang kalah karena kesalahan Philippe Rosier dan para pemainnya. Tapi jangan lupa untuk memuji timnas Indonesia asuhan Pak Sinteyong. Kebangkitan Indonesia diperlukan untuk memajukan tidak hanya tim Vietnam, tapi juga tim-tim lain di ASEAN. Ya, kompetisi ini akan sangat baik bagi tim Vietnam pada khususnya dan masa depan sepak bola Asia Tenggara pada umumnya. The Tau 247 menekankan bahwa kemajuan yang terjadi di Indonesia sangatlah jelas. Masih belum ada gelar yang didapat, akan tetapi ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk menilai. Salah satunya adalah ranking FIFA dan cara bermain Indonesia. Indonesia asuhan Sinteyong naik 30 tingkat di ranking FIFA ya. Dari 175 menjadi melonjak ke 145 hanya dalam waktu 2 tahun, kata The Tau 247. Jadi memang cara terbaik menilai kesuksesan Sinteyong bukanlah dari gelarnya, melainkan performa para pemainnya di lapangan. Dan harus diakui bahwa Indonesia menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam konfrontasi di Piala Asia dengan tim Vietnam, ujarnya. Dan di informasi bola yang terakhir, ya, pemain bintang Jepang Kaoru Mitoma terancam absen ketika melawan timnas Indonesia. Sebagai informasi, Kaoru Mitoma sebelumnya dikabarkan mengalami cedera. Hal itu juga yang mendasari Mitoma absen di 2 laga awal Piala Asia 2023. Tanpa Mitoma, Jepang tampil kurang meyakinkan. Ya, tim asuhan Hajime Moriyasu itu meraih kemenangan 4-2 kala melawan Vietnam. Jepang lalu tumbang dari Irak dengan skor 1-2 dari Irak. Tapi belum lama ini kabar baik diperoleh Jepang. Mitoma telah mulai kembali mengikuti latihan tim yang terlaksana pada 20 Januari 2024. Hanya saja kabar baik tersebut tidak bertahan lama. Mitoma lagi-lagi harus absen dalam latihan timnas Jepang pada 22 Januari 2024. Ya, dilansir dari bolasport.com dan dari Nikkei Sport, Mitoma memilih tetap berada di hotel untuk pemulihan. Nikkei Sport lalu menilai peluang Mitoma tampil melawan timnas Indonesia sangatlah kecil. 2 hari sebelum pertandingan, Mitoma tidak mengikuti latihan umum dan harus menyesuaikan diri di hotel. Jadi sehingga sangat kecil ya kemungkinannya ia bisa bermain pada pertandingan melawan Indonesia, kata Nikkei Sport. Hal ini pun membuat Nikkei Sport khawatir dengan nasib timnas Jepang. Pasalnya, kualitas Mitoma kini sangat dibutuhkan oleh Jepang.
Seperti yang diketahui, Jepang wajib meraih poin dari Indonesia bila ingin memastikan diri untuk lolos ke babak selanjutnya. Duel antara timnas Indonesia versus Jepang sendiri dijadwalkan akan terlaksana pada tanggal 24 Januari 2024. Jepang memiliki performa yang lemah di kedua pertandingan dan tidak mampu mengatasi serangan lawan. Dan harapan bahwa Mitoma akan menjadi kekuatan tambahan, namun segalanya menjadi tidak pasti, tulisnya. Prediksi line up timnas Indonesia Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas pada hari ini. Timnas Indonesia memang dijadwalkan menghadapi Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Menjelang laga yang digelar 2 bulan lagi, timnas Indonesia dinaungi kepercayaan diri tinggi. Sebab pada pertemuan terakhir yang tersaji di matchday kedua grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Keyakinan timnas Indonesia memenangkan laga kandang dan tandang kontra Vietnam juga semakin membuncah. Hal itu karena di laga nanti, timnas Indonesia bakal ketambahan 4 pemain keturunan. Mereka adalah Jay Itzes, Nathan Choaon, yang menunggu di Sumpah WNI, lalu Tom Heye sedang proses dan Ragnar Oratmangun yang juga sedang proses. Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Heye akan rampung pada akhir Februari atau awal Maret 2024. Jika selesai di periode tersebut, maka Ragnar Oratmangun dan Tom Heye memiliki waktu untuk mengurus proses perpindahan federasi. Maka dengan begitu keduanya bisa turun di laga timnas Indonesia versus Vietnam. Saya ngobrol dengan Pak Ketua Umum Erick Thohir untuk menanyakan soal lanjutan proses naturalisasi sejumlah pemain. Pak Ketua Umum mengatakan semua berproses dengan baik, bahkan Pak Ketua Umum mengatakan proses naturalisasi akan digenjot agar mereka bisa bermain melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Bung Ropan. Pak Erick mengatakan pada akhir Februari atau awal Maret 2024 sudah tuntas, sehingga mereka berkesempatan untuk tampil menghadapi Vietnam. Jadi fokusnya sekarang adalah Ragnar Oratmangun dan Tom Heye agar prosesnya secepatnya diselesaikan, baru kemudian ada Martin Pais, kata Bung Ropan. Kemungkinan besar Sinteyong akan menurunkan formasi andalannya yaitu 3-4-3. Seperti saat menghadapi Vietnam, dalam pola ini posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya 3 bek sejajar akan diisi oleh trio Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Perpaduan ini merupakan yang terbaik dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Lanjut ke posisi 4 gelandang sejajar, ada Sandy Wallace yaitu wingback kanan, Shane Patinama wingback kiri, Tom Heye gelandang sentral, dan Ivar Jenner sebagai gelandang sentral. Mereka akan menyokong 3 juru gedor di lini depan, yakni Jakob Sayuri sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand sebagai winger kiri, dan Ragnar Oratmangun sebagai penyerang tengah. Dan diharapkan perpaduan nama-nama tadi akan membantu timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam. Jika sanggup mengemas 6 angka dari Vietnam, maka timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.